Ya, apa kabar Ustaz Akbar? Alhamdulillah, Ustaz Arifin Nugroho. Kita bisa. Alhamdulillah, akhirnya Alhamdulillah. bisa kembali bertemu di udara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Mengecek dulu apakah sudah bagus kondisinya yang untuk menyambung di YouTube ya. Jadi insya Allah Ya, malam ini kita hanya live via YouTube, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Semoga Nampaknya sudah bagus ya. tidak mengganggu kenyamanan dan justru lebih nyaman ya bisa ditonton oleh Ya, bapak-bapak, ibu-ibu serta sahabat-sahabat Arifin Nugroho Channel. Baik, Ustaz, apa kabar, Ustaz? Menyapa dulu Ustaz Arifin Nugroho. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan sahabat semua juga sehat walafiat ya, Ustaz Akbar ya, yang ikut serta bersama dengan kita. Amin. Dan juga mungkin nanti bisa sedikit disinggung gitu ya. Kita sekarang agak beralih, jadi mungkin kajian virtual kita lewat YouTube ya Ustaz Akbar ya? Ya, Ustaz, betul sekali. Ya. Jadi Baik. insya Allah untuk kedepannya kajian virtual kita lebih fokus di YouTube, Ustaz, dan teman-teman kalian, pemirsa Arifin. Ya, jadi insya Allah supaya lebih diharapkan bisa lebih kondusif. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema menguak DNA Zionis, yang memang jadi ininya Ustaz Arifin ya sepertinya nih, tentang Bumi Syam dan segala pernak-perniknya. Jadi insya Allah bisa kita mulai ya Ustaz. Baik, karena waktu sudah lewat ya, kita coba mulai segera. Baik, kami persilahkan Ustaz Arifin. Baik, jazakumullah khair Ustaz Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'at rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita mencoba untuk mengistiqomahkan kajian virtual setiap Senin dan Kamis malam ya. Insyaallah setiap Senin kita akan mencoba membahas kaitan dengan masalah hal-hal yang ada hubungannya dengan Baitul Maqdis, sehingga semangat kita untuk terus dekat dan memberikan kecintaan kita terhadap Baitul Maqdis itu senantiasa terpompa ya. Tapi tentu terpompanya dengan ilmu sehingga kita mampu untuk bisa menghiasi kecintaan kita itu dengan sesuatu yang berharga ya. Lalu insya Allah setiap hari Kamis ya kita akan membahas tentang berita-berita dari peradaban-peradaban Islam ya, baik itu sejarah ataupun mungkin ketika ada sangkut pautnya dengan permasalahan kekinian ya, dan mudah-mudahan itu juga menambah wawasan kita sehingga dengan sejarah yang hadir itu kita termotivasi ya untuk kembali memimpin peradaban dunia. Nah, kesempatan pada malam hari ini sahabat yang dicintai Allah, kita akan membahas tentang DNA Zionis gitu. Karena begini, banyak dari kita yang mungkin sudah sering mendengar Zionis gitu, penjajah Zionis gitu. Tapi kadang membedakan antara Zionisme, membedakan antara Yahudi, membedakan antara mungkin nanti gerakan-gerakan yang mendukungnya seperti Freemasonry ya dan Illuminati, itu yang kadang-kadang mungkin kita tidak mampu untuk memetakan secara tepat gitu ya. Walaupun mungkin ini bahagian daripada sakafah Islamiyah, tapi penting bagi kita karena kita ini saat ini dalam posisi peperangan ya. Peperangan dalam hal peperangan ilmu. Ya, peperangan itu strategi. Ya. Strategi kita dalam memahami apapun yang
sedang kita perjuangkan, maka kita pun harus memahami tentang strategi musuh gitu ya. Nah, kita akan mencoba untuk melihat pada malam hari ini kaitan khusus tentang Zionis ya. Tentu saya agak nariknya dari kapan ya. Karena sejarah Zionis ini bukan sejarah setahun 2 tahun, bukan sejarah 10-20 tahun. Paling dekat saja kalau kita mau melihat dari yang terdeteksi itu sudah hampir 120 tahun ya, atau 100 ya, sekitar kurang lebih 120 tahun atau mungkin hampir mendekati 200 tahun mungkin. Ya. Nah, itu yang terdeteksi. Belum nanti kalau kita bicara yang tidak terdeteksi. Belum nanti kalau kita bicara landasan dasar ya, kenapa Zionisme ini muncul gitu. Jadi Zionisme itu, sahabat, Zion itu atau Zionisme itu merupakan bahagian daripada faham. Makanya ada isme di situ ya. Itu menunjukkan pada faham. Faham tentang apa? Faham tentang Zion. Ya, paham tentang Zion. Zion itu adalah nama lain daripada kota Urshalim ya. Atau saat ini lebih tepat kita sebut dengan kalimat Baitul Maqdis ya. Kota Baitul Maqdis. Atau di dalam peta ditulis Yerusalem ya. Nah, faham Zionisme itu adalah faham yang menginginkan agar orang-orang Yahudi ini memiliki tanah sendiri yang dikelola berupa negara, mereka merdeka dan mampu hidup di atasnya. Dan makna Zion artinya mereka mengharapkan. Faham ini adalah faham yang ingin mengembalikan tanah Zion atau tanah Baitul Maqdis itu sebagai bahagian daripada negara mereka. Jadi apapun ya, gerakan yang mengarahkan pada pendirian negara di atas tanah Baitul Maqdis, di atas tanah Yerusalem, maka itu merupakan bahagian daripada gerakan atau faham Zionisme. Ya. Jadi kalau ada orang ingin mendirikan negara Yahudi di atas tanah Afrika, kira-kira Zionisme bukan? Bukan. Ya, karena Afrika bukan daerah yang disebut namanya Zion. Ada orang ingin mendirikan negara Yahudi di atas tanah Melayu misalkan. Itu bukan Zion. Ya. Itu faham Zionisme adalah faham yang menginginkan agar di atas tanah Baitul Maqdis didirikan negara yang bisa menaungi umat Yahudi atau suku Yahudi atau orang Yahudi. Nah, gitu ya. Itu. Kenapa sekarang begitu kan kalau kita bicara? Faham ini punya latar belakang, sahabat. Semua faham pasti punya latar belakang. Kalau tidak punya latar belakang, dia tidak akan mengerucut atau mengkristal menjadi sebuah faham. Kalau kita tarik ke belakang jauh, ya, mulai dari tahun ya kurang lebih 530 sebelum Masehi. Jauh ya, nggak apa-apa lah, kita tarik agak jauh sedikit. Ketika kemarin kita belajar tentang bagaimana hancurnya Baitul Maqdis atau kota Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar kala itu mengalahkan raja terakhir dari kerajaan Israel ya, yang ada sejak zaman Nabi Sulaiman atau sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Ya. Raja terakhirnya bernama Zedekiah bin Yusha. Nah, Zedekiah ini kala itu ya, sebenarnya dia sudah akan diangkat menjadi gubernur oleh Nebukadnezar ya, yang dia memimpin daerah Yerusalem ya. Akan tetapi kala itu Zedekiah tidak mau, maka dia meminta bantuan Firaun Khufra yang ada di Mesir. Tapi ternyata Firaun Khufra pun tidak mampu untuk melindungi dia, sehingga Nebukadnezar yang kala itu kekuatannya lebih kuat mampu menggilas daerah-daerah yang dikuasai oleh Firaun Khufra. Salah satunya adalah Yerusalem. Dan Nebukadnezar kala itu ketika melihat Zedekiah ini tidak mau untuk tunduk di bawah perintahnya, maka sebagai ungkapan marahnya, Nebukadnezar ini menghancurkan semua kota Yerusalem, termasuk bahagiannya adalah Bait Allah di atasnya. Yang kala itu dibangun oleh Nabi Sulaiman dihancurkan rata dengan tanah. Orang-orang Yahudi dibunuh, orang-orang Yahudi diusir.
disuruh keluar dari tanah Baitul Maqdis, dan termasuk salah satunya Zedekia yang kala itu diangkut semuanya menuju ke Babylon. Ya, di sana semua keturunannya dibunuh oleh Nebukadnezar sehingga dia pun tidak tahan melihat kesedihan itu sehingga buta matanya. Dan ketika dia buta matanya, dia tidak dibunuh tapi dia dipenjara sampai akhirnya mati di penjara. Ini merupakan pengusiran pertama orang Yahudi sehingga dia berdiaspora. Ya, pergi ke sana kemari. Yang tadinya dia punya tanah di mana? Punya tanah di atas tanah Baitul Maqdis. Walaupun tanah ini juga, sekali lagi saya ingin menekankan supaya tidak ada syubhat, tidak ada pemikiran yang bercabang gitu ya, bahwa sebenarnya tanah ini pun awalnya bukan tanah mutlak punya mereka gitu. Jadi seolah jangan diharapkan, oh itu berarti kan pertama kali yang datang ke sana Israel dan mereka terusir dari sana, maka wajar kalau sekarang itu mereka ingin balik kembali gitu. Ini banyak para penulis yang menyampaikan seperti itu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya juga tidak begitu adanya, karena yang pertama kali hadir di tanah Baitul Maqdis itu juga bukan Bani Israel. Karena Bani Israel datang dibawa oleh Nabi Musa ketika mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dari tanah Mesir dan diminta untuk kembali ke tanah Kanaan, ya, sehingga perjalanan itu adalah perjalanan migrasinya Bani Israel dari Mesir, ya. Ini kalau kita bicara tentang Bani Israel. Walaupun Israel atau Nabi Yakub alaihi salam merupakan orang yang beliau lahir di tanah Palestina, besar di tanah Palestina, hanya menjalani masa tua beliau ketika anaknya Nabi Yakub alaihi salam meminta beliau datang ke Mesir, sehingga beliau menjalani masa tuanya di Mesir dan meninggal di Mesir. Ya. Sahabat yang dicintai Allah, ini diaspora pertama. Jadi orang Yahudi pergi, atau Bani Israel itu keluar dari tanah Baitul Maqdis. Tidak lama dari itu, kurang lebih 50 tahun setelahnya, Nebukadnezar, Babilonia kalah dengan Raja Persia, sehingga Raja Persia kala itu Kores, ya, merebut kembali Yerusalem, dan ketika dia rebut kembali Yerusalem, orang-orang Yahudi yang ada di Babilonia itu dia kembalikan untuk kembali bisa tinggal di tanahnya. Ini gerakan Zionisme pertama. Ya, kalau kita lihat, karena tentu Quraisy kala itu tidak akan mungkin mengembalikan orang-orang Bani Israel atau Yahudi yang ada di Babylon itu, ya, ke tanah Baitul Maqdis kalau tidak ada permintaan dari mereka. Semangat awal, walaupun ini pada masa kuno gitu ya, sebelum Masehi, tetapi semangat awal mereka ingin kembali ke Baitul Maqdis, ya, kembali ke Yerusalem untuk bisa hidup di sana secara merdeka dan membangun negara, maka ini merupakan gerakan itu atau cikal bakal yang membuat orang-orang nanti setelahnya itu terinspirasi gitu. Karena mereka melihat bagaimana yang tadinya sudah terusir, pergi, tertindas gitu bahasa mereka oleh Nebukadnezar, ya, yang akhirnya mereka mampu dengan diplomasi mereka ketika Nebukadnezar itu sudah kalah, mati, ya, kerajaannya juga runtuh, akhirnya mereka bisa kembali pulang. Tentu pasti akan ada upaya di sana, walaupun tidak bisa direkam secara ilmiah, ya, bagaimana usaha-usaha mereka yang kala itu terasingkan di Babilonia untuk bisa kembali ke tanah Yerusalem. Lalu berjalan ini mereka bisa hidup di sana sampai awal Masehi, tidak ada masalah. Mereka hidup di sana, ya, mereka tinggal di sana, beranak pinak di sana sampai kurang lebih tahun sekitar 70 Masehi. Ya, tahun 70 Masehi berawal dari bagaimana kekisruhan mereka ketika bermuamalah dengan Nabi Isa alaihi salam, ya, sehingga akhirnya keburukan watak mereka itu yang mengakibatkan Nabi Isa alaihi salam dan para Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa kala itu mendapat tekanan dari pemerintah atau kekaisaran Romawi, ya, yang akhirnya mengakibatkan dihukumnya Nabi Isa, akan tetapi Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit, ya. Nah, tidak lama dari itu mereka terus mengadakan pemberontakan, mengadakan masalah sampai tahun 70 Masehi. Nah, tahun 70 Masehi itu ada seorang kaisar, saya banyak runutannya, tapi satu kaisar saja yang saya ambil. Bapaknya sudah memulai, pendahulunya juga sudah memulai gitu untuk mengusir orang-orang Yahudi dari
tanah Yerusalem, ya. Tapi kala itu Kaisar Titus, ya, yang tahun 70 Masehi itu, di saat melihat pemberontakan orang Yahudi terhadap Kekaisaran Romawi, maka dia memutuskan untuk mengusir secara total orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Tetapi kekaisaran setelahnya, ya, orang-orang Yahudi masih mencoba untuk melobi orangnya, sehingga tidak mutlak mereka itu pergi. Ya, mereka masih ada lagi yang datang, sampai pada tahun sampai pada tahun 150 Masehi kurang lebih. Di tahun 150 Masehi ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Hadrianus. Kaisar Hadrianus ini yang dia kala itu berkeinginan untuk bisa membangun patung seorang dewa, dia mengatakan patung dia sendiri untuk diletakkan di atas bait Allah, sehingga orang-orang Yahudi kala itu tidak setuju dan tidak sepakat, ya. Sehingga mereka mengadakan pemberontakan, dan pemberontakan ini yang akhirnya membuat mereka terusir secara total dari Yerusalem, sehingga mereka berdiaspora kemana-mana. Terus selama itu, maka kalau kita lihat tidak ada cerita dari orang-orang Yahudi menghiasi Yerusalem atau menghiasi perpolitikan dunia. Yang ada Romawi dengan berbagai macam model kekaisaran yang hadir setelahnya. Lalu setelah itu ada Persia, ya. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada kerajaan besar yang dimiliki oleh Yahudi, karena memang Yahudi tidak pernah punya kerajaan besar. Mereka itu mulai dari tahun 150 Masehi terusir, di sana terusir, di sini terusir, berdiaspora sampai ya pada abad pertengahan 1500-an lah. Saya langsung cepatkan saja karena mencuatnya orang-orang Yahudi ini ya di tahun 1500-an. Ketika pengaruh Katolik makin menguat, karena di saat mereka itu di usia atau di tahun kurang lebih 150 sampai dengan 1500 relatif tidak terdengar beritanya gitu. Ini orang di mana? Ini suku sedang apa gitu ya. Mereka hanya diam saja, ya, tidak ada berita terdengar. Maka kalau kita lihat pada zaman kekhalifahan, baik itu dari zaman kekhalifahan Rashidah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, tidak ada gesekan dengan Yahudi karena memang sudah tidak ada lagi kekuatan yang hadir gitu, yang mewakili mereka. Tidak ada, udah hancur mereka. Ya, gesekannya dengan Persia, Romawi. Kekhalifahan setelahnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, tidak ada juga gesekan dengan Yahudi. Ya. Gesekannya dengan Romawi, ya, dan beberapa negara yang ada di seputarannya. Mungkin Mongolia di akhir-akhir dinasti Bani Abbasiyah. Tapi di tahun kurang lebih mulai dari 1300, ya, itu kekuatan Katolik yang ada di Eropa mulai menguat. Ya. Kerajaan-kerajaan Katolik mulai menguat, ya, sampai dengan puncaknya tahun 1500. Nah, di sini mulai terlihat gejala-gejala kebangkitan Yahudi. Tetapi kebangkitan mereka ini justru kebangkitan yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu muak, gitu. Membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak suka, ya. Sehingga banyak sekali akhirnya kezaliman, ya, atau keburukan-keburukan, penindasan-penindasan yang mereka terima dari orang-orang sekitar. Salah satu yang mereka terima, salah satunya adalah dari kekuatan-kekuatan Katolik yang kala itu merasa bahwa Yahudi merupakan duri, ya, yang harus disingkirkan. Ya. Maka kalau kita lihat pergolakan pertama Yahudi itu tidak murni dengan Islam, ya. Karena kalau dengan Islam rata-rata justru mereka banyak berdampingan dengan baik, ya. Termasuk salah satunya ketika mereka berada di Baitul Maqdis, ya, pada kekhalifahan Turki Utsmani, setelah mereka diberikan izin, walaupun izinnya itu hanya sekedar tinggal sementara, tidak diperbolehkan memiliki tanah, tetapi hidup mereka masih relatif harmonis dengan orang-orang Islam kala itu yang menjadi penguasa Baitul Maqdis. Tetapi lain ceritanya ketika mereka hidup di daerah Eropa, wabil khusus Eropa Timur, ya, yang kala itu kerajaan-kerajaan Katolik mulai menguat, ya, dan menganggap bahwa mereka bahagian daripada duri yang bisa merusak, ya.
Karena keyakinan-keyakinan orang Yahudi ini secara frontal terkadang mereka itu langsung ya menghujat, langsung memvonis orang-orang Katolik yang ada di sana. Ditambah lagi ketika mereka merasa bahwa bangsa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa mereka adalah bangsa yang dimuliakan oleh Tuhan, sehingga bangsa-bangsa yang lain itu tidak bisa setara dengan dia. Nah, ketika di tahun 1500, ya, di saat kekuatan Katolik meningkat di Eropa, ya, kekuatan Islam mulai memudar, maka ketika Islam terusir dari Andalusia, termasuk yang terusir juga dari sana adalah Yahudi. Ya, karena kebencian mereka, orang-orang Katolik kala itu terhadap Islam, ya sama juga kebencian mereka terhadap Yahudi, karena mereka merasa dua keyakinan ini pasti akan berbenturan dengan keyakinan yang ada pada mereka, ya, sehingga mereka terusir. Nah, yang lebih berat lagi, tadi keyakinan bahwa mereka merupakan bahagian daripada bangsa Tuhan yang terpilih, ya, sehingga menimbulkan kebencian di antara orang-orang lain terhadap mereka. Maka ada gerakan antisemit. Antisemit itu ditunjukkan pada anti-Yahudi, yang merasa bahwa bangsa ini merupakan bangsa pilihan dan orang lain itu adalah nomor 2. Padahal mereka kala itu belum menjadi pemimpin dunia, mereka hanya menjadi orang-orang yang ya bisa dikatakan rakyat biasa gitu ya. Tetapi dengan kondisi seperti itu saja dia mampu untuk seolah mengadakan memproklamirkan diri gitu bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Sampai akhirnya pada tahun 1600-an ketika suara persamaan itu didengungkan di Eropa, tidak ada perbedaan, proses asimilasi itu menjadi isu utama. Di tahun 1600-1700 Yahudi makin tersingkir karena mereka tidak mau untuk mengakui persamaan itu. Ya, mereka tidak mau ada asimilasi karena pernikahan itu sangat mereka jaga. Mereka tidak mau menikah dengan non-Yahudi karena itu akan merusak dari strata ataupun dari garis keturunan gitu kan. Nah, ini akhirnya menimbulkan kebencian, ya, kebencian orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu ini juga dihembuskan secara politis, ya. Tentu ini juga dihembuskan secara ekonomi gitu ya. Karena memang orang Yahudi punya kekuatan keuletan di masa itu di saat mereka tertindas, sehingga seolah nanti ada kemungkinan dia akan bangkit secara ekonomi, maka perlu ada isu-isu yang menekan mereka. Ya, sehingga pada tahun 1600, 1700 mereka tertekan dengan isu itu. Tetapi tekanan itu ternyata memperkuat mereka. Bagaimana bentuk penguatannya? Puncaknya ketika ada peristiwa Dreyfus ya, yang ada di Perancis kala itu. Ya, ini awal tahun 1800-an. Ya. Udah mulai 1800, 1700 tadi sudah ceritakan ya, mereka mulai terketekan di mana-mana, antisemit ada di mana-mana, kebencian itu mulai timbul, ya, wabil khusus di daerah Eropa Timur, ya, karena Eropa Timur merupakan negara yang kala itu kerajaan-kerajaan Katolik itu mulai menguat, ya, sehingga mereka memusuhi. Yang dimusuhi selain Islam adalah Yahudi. Tetapi Islam punya kekuatan sehingga mereka memusuhinya tidak bisa semena-mena gitu ya. Nah, Yahudi ini tidak punya pemerintahan, Yahudi ini tidak punya kekuatan secara politik, maka dengan mudah mereka untuk diusir, ditindas, dianiaya gitu ya. Singkat cerita, ketika terjadi peristiwa itu, Dreyfus adalah seorang tentara yang kala itu dituduh oleh pemerintah Prancis dia memberikan bocoran rahasia kepada Jerman, sehingga dia dihukum. Nah, ketika dihukum itu ada seorang Yahudi juga yang seolah dia itu mengungkapkan kebenaran, bukti nyata bahwa sang tentara Yahudi ini tidak salah. Yang salah adalah tentara yang lain. Ya. Nah, tentara yang lain ini karena dia punya keyakinan berbeda dengan Yahudi, maka pemerintah kala itu seolah menzalimi, seolah memutuskan sesuatu dengan tidak adil. Pokoknya apapun yang terjadi, walaupun bukti itu sudah nyata, Yahudi ini tetap salah. Maka ini yang membuat orang-orang Yahudi yang ada di sana itu makin bersedih dan seolah mereka makin solid.
Nah, ada seorang yang bernama Binyamin Ze'ev. Ya. Binyamin Ze'ev ini nama kecilnya. Ya. Binyamin Ze'ev Herzl. Ketika dia dilahirkan, ya, dia diberi nama oleh bapaknya dengan nama itu. Tetapi ketika dia dewasa dan besar, lebih terkenal dengan nama Theodor Herzl. Di masa di mana Yahudi itu mendapatkan tekanan di mana-mana, mendapatkan penganiayaan di mana-mana, mendapatkan segala bentuk diskriminasi di mana-mana. Dia lahir. Ya, dia lahir. Maka dia lahir itu di tengah kondisi bangsanya yang seolah terusir. Gitu. Nah, dia lahir sebagai seorang sarjana hukum. Ya, dia lahir sebagai seorang yang memahami tentang hukum. Maka dia berusaha untuk dalam dirinya itu mencoba mengangkat orang-orang Yahudi sehingga tidak menjadi orang terusir lagi. Sehingga tidak menjadi orang yang dibenci di mana-mana. Ya, sehingga tidak menjadi orang-orang yang tersingkirkan. Dari ujung Rusia sampai dengan ujung Portugal itu namanya Yahudi selalu terasingkan dan terusir. Gitu. Sekali lagi, kecuali di negeri-negeri Islam. Ya. Ini lain, saya cerita di abad itu yang ketika dari kekaisaran Rusia ya, sampai dengan apa yang ada di Spanyol, ya, semuanya dikuasai oleh kekaisaran Katolik, ya, Ortodok yang ada di Rusia. Nah, singkat cerita, Theodor Herzl kala itu berpikir keras, gitu. Bagaimana dia mampu untuk menjadikan orang Yahudi ini sekali lagi tidak tersingkirkan, terhormat, mampu untuk hidup dengan layak. Maka dia mencoba. Akhirnya dia terjun ke dunia jurnalistik. Ya. Terjun ke dunia jurnalistik. Nah, ketika dia terjun ke dunia jurnalistik, dia pahami cara bagaimana untuk membuat bangsanya itu sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak terpinggirkan. Dia pelajari dengan baik. Lalu dia mencoba untuk terjun di dunia drama. Karena drama kala itu menjadi pertunjukan yang akan ditonton oleh semua lapisan dari atas pejabat, raja, konglomerat, sampai rakyat jelata semuanya menyaksikan drama sehingga dia ingin mencoba untuk menyampaikan pesan itu melalui drama yang kala itu digandrungi oleh orang-orang yang ada. Ya. Maka dia masuk di dua lini ini. Dan dengan itu dia juga mencoba untuk melobi orang-orang Yahudi. Kenapa kita kok jadi tersingkirkan? Kenapa? Ya, karena kala itu di Eropa terbagi menjadi dua. Eropa Barat, Eropa Timur. Eropa Barat itu Yahudinya rata-rata sudah relatif mapan. Di Eropa Barat itu rata-rata Yahudinya sudah jadi konglomerat, punya duit. Beda dengan Eropa Timur. Nah, yang ada antisemit itu rata-rata semua di Eropa Timur. Ya, mereka dikucilkan, mereka tertindas, mereka Yahudi yang ada di sini disebut Yahudi Ashkenazim. Ya. Ya, Yahudi Ashkenazim ini adalah Yahudi yang ada di daerah Eropa Timur gitu, Jerman ke sana lah, Jerman ke timur. Nah, orang-orang yang ada di sini ya, tertindas. Orang-orang yang ada di Rusia terusir dan terbunuh. Ya. Tetapi kenapa yang ada di Eropa Barat, sebahagian dari mereka itu bahkan menjadi keluarga-keluarga kaya. Maka kala itu Theodor Herzl mencoba untuk menyatukan orang-orang Yahudi. Tentu idenya ketika diungkapkan melalui bukunya yang bernama Der Judenstaat itu, untuk mendirikan negara merdeka yang dihuni oleh orang-orang Yahudi yang kala itu tersingkirkan itu tadi, ditolak oleh sebahagian besar orang yang ada di Eropa Barat. Ya, semua nolak. Apa ini? Buang. Jangan bikin masalah lagi. Ya. Di timur kita sudah dibenci dan diasingkan. Kalau ini nanti meluas, maka tidak menutup kemungkinan di barat pun kami akan terusir dan diasingkan. Maka banyak mendapatkan penolakan ke proposal dia itu. Lalu dia coba jalan ke timur. Dia jalan ke timur, ya. Dia coba provokasi mereka-mereka yang saat ini tertindas, tapi yang tertindas pun tidak berani juga. Bagaimana saya mau datang ke sana? Tidak ada lah. Nggak mungkin. Segala macam gitu. Akhirnya dia tidak mau juga. Yang kecilnya tidak mau.
Akhirnya beliau lagi, Theodor Herzl nggak usah pakai dia gitu. Karena ini orang yang menyebarkan virus ya keburukan terhadap Baitul Maqdis. Dia datang kemana? Dia datang ke Palestina untuk melihat ya keinginan dan cita-cita dia untuk mendirikan negara di atas tanah Zion. Lalu ketika itu yang menguasai Palestina adalah Ottoman. Lalu dia mencoba untuk melobi kekhalifahan Ottoman yang kala itu bertepatan dengan Sultan Abdul Hamid kedua. Nah, ketika Sultan Abdul Hamid dilobi oleh Theodor Herzl, ya tentu dengan pasti ya akan ditolak dengan mentah. Dan kala itu memang Theodor Herzl juga hanya menyampaikan mimpi yang belum bisa masuk di akal gitu. Kenapa? Karena menjanjikan akan melunasi hutang kekhalifahan Turki Ottoman, akan memberikan bantuan begini-begini. Siapa Theodor Herzl? Yang dia tidak punya kekuatan apapun. Nggak mampu di situ, dia datang ke Rusia. Di Rusia pun mendapatkan penolakan yang sama. Akhirnya dia pulang. Ya, dia berkebangsaan Austro-Hungaria. Ya, dia pulang juga ke daerahnya. Lalu dia mencoba untuk membuat satu konferensi yang menyatukan orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi dalam satu pemikiran. Dikirimi lagi, berulang kali ya. Ketika dikirimi itu, orang-orang Yahudi pada menolak lagi. Akhirnya dia beranikan diri. Ketika ada beberapa orang yang dilihat punya pengaruh dan dia punya keinginan untuk datang. Maka singkat cerita dia bikin satu konferensi pada tahun 1987 yang ada di Basel ya kala itu. Dia bikin konferensi tentang bukunya Der Judenstaat. Yang datang kala itu tidak bisa dideteksi berapa jumlahnya karena yang datang kala itu pun dia merasa takut kalau dia datang itu akan timbul masalah. Gitu. Karena ini masalahnya mendirikan negara. Waduh, kita bicara tentang bangsa Yahudi saja terusir, teraniaya. Kok kita mau bicara mendirikan negara? Tapi Theodor Herzl ya memiliki kekuatan untuk bisa menaklukkan rasa takut yang ada pada peserta kala itu. Yang hadir kala itu bukan orang-orang penting dari kalangan Yahudi. Bahkan kebanyakan yang hadir adalah orang-orang sekuler. Bukan orang-orang yang dalam tanda kutip ortodok yang memiliki pemahaman agama. Karena termasuk Theodor Herzl ini adalah orang-orang golongan sekuler. Gitu. Buktinya ketika dia melaksanakan konferensi ini, ya, itu dia menggunakan satu gedung kasino, tempat judi. Gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa memang mereka bukan orang-orang yang punya afiliasi agama yang bagus. Maka yang kebanyakan datang adalah mereka-mereka yang golongan-golongan sekuler. Tapi masalahnya bukan masalah sekuler ataupun tidak sekuler. Ini kebutuhan mereka untuk bisa hidup setara dengan yang lain. Ya. Sehingga siapapun mungkin mereka ingin mencoba menggaungkan ya, ide mereka itu. Ya. Nah singkat cerita, sahabat yang dicintai Allah, ini mampu untuk digalang. Ya. Pertemuan ini karena dia seorang jurnalistik, gitu ya. Dia tahu bahwa pertemuan atau berita kecil bisa menjadi besar ketika dipoles. Dan Theodor Herzl dia memiliki kemampuan itu karena sudah lama dia ada di bidang jurnalistik. Maka orang-orang yang datang itu yang tadinya hanya rata-rata menengah ke bawah, bahasa saya gitu ya. Mungkin ada orang biasa, ada orang pasar, ada orang apa. Ya. Supaya ketika nanti difoto, itu tidak terlihat sebagai orang-orang pinggiran, maka dia minta semua yang datang itu harus memakai jas. Harus nampak orang yang punya kedudukan lah bahasanya gitu. Orang dulu kan nggak bisa. Kalau sekarang bisa dicek siapa yang datang, langsung dicek misalkan jejak digitalnya. Sekarang bisa. Kalau dulu kan tidak. Apa yang nampak di foto itu saja. Itulah dia yang bisa dibaca oleh orang. Maka ketika difoto dan semuanya berpenampilan seolah mereka merupakan bangsawan, orang-orang kaya, memiliki kedudukan, maka orang akan melihatnya,
dari foto. Karena betul-betul Theodor Herzl meminta untuk difoto gitu, dengan sesuatu yang besar. Ya, yang kawannya kala itu yang menjadi ketua panitia dalam konferensi itu tadi memakai pakaian biasa saja diminta untuk pulang ke hotelnya oleh Theodor Herzl. Pulang kamu ke hotel, pakai pakaian ini. Dia tidak mau, jangan. Kita harus tampil apa adanya. Tapi Theodor Herzl mengatakan, tidak, kita sedang dalam kondisi perang. Maka pakailah pakaian yang mampu untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Maka ya, omongan Theodor Herzl ini diterima oleh temannya yang kala itu menjadi ketua panitia dan akhirnya dipakai. Singkat cerita, dalam konferensi itu dia terpilih untuk menjadi ketua perkumpulan Zionis. Ya. Zionis adalah gerakan yang ingin mengembalikan orang-orang Yahudi memiliki negara di antara dua sungai. Sungai yang dimaksud adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Berarti kalau sekarang itu dari Mesir sampai Irak, itu yang ada dalam keinginan Theodor Herzl. Singkat cerita, itu pertemuan bukan apa-apa. Tapi karena disetting sedemikian rupa, lalu ditulis beritanya dengan sedemikian bombastis oleh Theodor Herzl, dimasukkan ke surat kabar yang ternama, maka secara tidak langsung itu membuat orang-orang yang tadinya ragu, itu sedikit punya kepercayaan. Orang Yahudi maksudnya. Karena ini tujuannya adalah menggerakkan orang-orang Yahudi yang ada di Eropa Barat yang memiliki kekuatan ekonomi untuk sama-sama bersatu memikirkan nasib bangsa Yahudi yang lain. Dan pesan ini sampai. Didengar oleh beberapa orang-orang kaya yang ada di Eropa, ya, dari golongan Yahudi. Tapi pesan ini sampai keburu si Theodor Herzl ini mati. 1904 dia mati. Di usia yang relatif muda, baru 44 tahun. 44 tahun usianya, dia mati karena sakit jantung. Diduga karena begitu beratnya dia bekerja, ya, sehingga fisiknya itu rusak, gitu ya. Fisiknya rusak karena dia kerja tidak kenal berhenti, ya. Sehingga dia mati muda. Tapi pemikirannya ternyata tidak mati, kan diwarisi dengan yang lain. Bahkan di tahun itu makin menguat. Nah, ditambah. Di tahun 1914, 10 tahun setelah kematiannya Herzl, Perang Dunia berkecamuk. Dan ini antisemit tidak reda. Antisemit tidak reda. Orang Yahudi masih disingkirkan, orang Yahudi masih terzalimi. Tetapi di tahun 1914 terjadi perang itu. Ada dua kubu. Satu blok sekutu dan satu blok sentral. Ya. Blok sekutu Britania, Prancis, dan Rusia. Blok sentral itu Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austro-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman. Ya. Perang kurang lebih 4 tahun. 1914 sampai 1918. Nah, ketika peperangan ini bertepatan dengan awal muasal peperangan di Britania dan daerah seputarnya, di Prancis dan daerah seputarnya, Yahudi kaya itu sudah menguasai ekonomi. Dan tidak ada perang yang tidak butuh ekonomi, karena harus beli senjata, karena harus beli ini, karena harus beli itu. Maka kala itu seolah ada perjanjian di belakang layar dari penguasa ekonomi Yahudi kala itu terhadap para blok sekutu. Karena dia tidak mungkin bersama dengan blok sentral. Blok sentral siapa? Austro-Hungaria, Kekaisaran Jerman, yang kanselir yang sudah nyata-nyata mereka itu memerangi Yahudi. Di daerahnya Yahudi itu tersingkirkan, apalagi Ottoman, kan nggak mungkin. Ya. Di blok sekutu ada dua, Britania dan Prancis. Rusia tidak mau, ya, karena Rusia termasuk yang mereka itu menyingkirkan Yahudi. Ya. Kristen Ortodok termasuk yang tidak mau berdampingan dengan Yahudi. Singkat cerita, nanti kita akan lihat juga bagaimana akhirnya Rusia ditikung oleh Britania dan Prancis gitu ya dalam ceritanya, sehingga nanti akan ada
revolusi yang menghancurkan dan meruntuhkan kekaisaran Rusia dari dalam. Ya. Tapi kita tidak bicara itu, kita bicara fokus pada Zionis. Sejarah mencatat yang menang adalah blok sekutu. Kekhalifahan Turki Ottoman runtuh, kekaisaran atau kekanselirnya Jerman juga sama, Austro-Hongaria juga sama. Nah, yang menang Inggris, Britania, dan Prancis ya. Tapi Rusianya juga tidak jadi menang karena kekaisaran Rusia atau Tsar Rusia ini runtuh juga bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama itu. Ya. Nah ini perlu peran kajian intelijen untuk mengetahui kenapa sebab runtuhnya itu. Nah, singkat cerita, karena tadi orang-orang kaya Yahudi ini mensuplai kekuatan ekonomi, maka di tahun belum selesai Perang Dunia Pertama itu, di tahun 1917, dan saya yakin pasti akan ada akan ada perjanjian di belakang layar ya dari orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Britanian kala itu. Karena apa? 1917 belum usai perang, tiba-tiba terjadi perjanjian Balfour. Ya. Perjanjian Balfour itu adalah perjanjian. Balfour ini seorang tentara, jenderal tentaranya Britania. Dia kala itu memberikan surat kepada Baron Rothschild yang isinya bahwa pemerintahan Britania kala itu akan memfasilitasi orang-orang Yahudi untuk memiliki tempat sendiri agar mereka bisa hidup. Kalau ditelisik, apa yang menggerakkan Balfour kala itu untuk membuat surat itu yang secara resmi ya, dikeluarkan oleh pemerintahannya untuk memberikan dukungan kepada orang-orang Yahudi. Kalau bicara orang-orang Yahudi yang ada di timur, semuanya itu sedang terintimidasi, tersingkirkan. Tidak ada kata lain kecuali tadi orang-orang Yahudi yang ada di barat. Dia mencoba untuk memberikan amunisi. Seolah dia menyatakan, dalam perang ini aku berpihak padamu. Tapi kalau aku berpihak padamu dan kamu menang, apa yang bisa kamu berikan padaku? Nah, gitu ya. Maka dari perjanjian Balfour itu keluar, kamu akan diberikan tanah. Tanahnya di mana? Ya tanah yang kalian minta. Banyak opsi di sana. Ada yang minta nanti akan diberikan di Afrika nanti ada ya. Tapi mereka sudah teracuni dengan apa yang disampaikan oleh Theodor Herzl. Faham-faham Zionisme ini sudah hadir di antara mereka, maka mereka meminta satu dan tidak mau yang lain. Mereka meminta agar di atas tanah Yerusalem itu dijadikan tanah di mana nanti mereka bisa tinggal. Oke. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Menang. 1918, sekutu menang. Tapi 1918 berhenti perang. Ya. Rame itu nanti berita tentang flu Spanyol. Ya. Silahkan ditelisik lagi tentang wabah. Insya Allah sebentar lagi akan rilis ya di Arifin Nugroho Channel tentang sejarah wabah. Gitu. Mungkin bisa dilihat juga di sana. Karena kenapa kok tiba-tiba baru 4 tahun berhenti nih perang dunia? Dan tidak berapa lama, 1939, ada lagi perang dunia kedua. Ya, walaupun peta kekuatannya sudah berubah. Di tahun 1939 sampai 1945 terjadi perang dunia kedua itu. Nama sekutu masih ada, dan Inggris masih menjadi pimpinannya. Ada pemain baru yang bernama Amerika masuk. Lalu ada Uni Soviet. Ya. Masuk di blok sekutu karena sebelumnya Rusia juga masuk di blok sekutu. Ini perlu ditelisik lagi ini. Ya, kenapa Tsar Rusia yang runtuh tiba-tiba ketika runtuh juga masih masuk di blok sekutu gitu ya. Terus ada yang lain ya, bangsa Belanda dan lain sebagainya. Nah, di blok poros ya. Ini kalau kita belajar tentang Perang Dunia Kedua gitu ya. Ada Jerman, ada Jepang, ada beberapa negara Eropa Timur dan Asia ya, yang mereka bersatu dan
mereka berperang. Jerman kala itu dipimpin oleh pemimpin mereka yang terkenal bengis terhadap orang Yahudi. Ya. Kenapa? Sekali lagi, asal muasalnya bukan apa-apa. Ya. Asal muasalnya adalah karena orang-orang kala itu memang betul-betul sedang membenci Yahudi. Apalagi ditambah ketika ada desas-desus bahwa Yahudi ini yang memberikan sokongan dana kepada pihak sekutu sehingga sekutu itu mampu untuk bisa memenangkan pertempuran karena ya, nyawa dari ekonomi mereka lebih kuat. Gitu ya. Maka kala itu banyak orang yang begitu benci ya, kepada orang Yahudi, termasuk salah satunya adalah Hitler. Singkat cerita, Perang Dunia Kedua sama juga. Sekutu menang lagi. Sehingga tidak lama dari itu ketika tahun 1948, baru 3 tahun dari Perang Dunia Kedua selesai, tiba-tiba Ben Gurion mendeklarasikan negeri atau negara penjajah yang bernama Israel. Ya. Dia dirikan di atas tanah Palestina. Dengan berbagai macam sandiwara di awal, ketika ada migrasi dari luar, ya, dimulai dari setelah selesainya Perang Dunia Pertama, mulai dari 1917 lah, selesai dari Perjanjian Balfour. 1917 itu kekuatan blok sentral, mohon maaf, itu sudah mulai kalah, ya. Sehingga blok sekutu sudah mulai membagi-bagi daerah kekuasaan yang dikalahkan tersebut, termasuk salah satunya adalah Palestina. Maka setelah Perjanjian Balfour itu banyak sekali migrasi orang Yahudi dari mana-mana datang menuju ke bumi Palestina. Kala itu mereka datang sebagai pengungsi karena memang yang dibungkus oleh pemerintah Britania kala itu adalah ini adalah pengungsi yang harus kita terima. Selesai perang, mereka tidak punya tempat, hidupnya apa, segala macam. Ini sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina kala itu menerima dengan baik, karena memang semangat Islam adalah semangat membantu, tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang apapun gitu ya. Diterima, berdampingan, tapi ternyata begitu berjalan waktu, hanya 3 tahun saja, serigala-serigala berbulu domba ini menampakkan taringnya. Sehingga mulai dari tahun 1948 yang tiba-tiba ini pengungsi kok langsung mendeklarasikan negara. Dan setelah itu begitu beringas, ya, mencaplok ini, mencaplok itu, membunuh ini, membunuh itu, puncaknya sampai tahun 1967. Yang akhirnya mereka betul-betul mengukuhkan diri sebagai penjajah dan merampas semua tanah rakyat Palestina sampai dengan detik ini. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang masalah Zionisme, ya, Zionisme. Jadi adalah faham di mana faham ini ya, memiliki keinginan atau menggerakkan sebuah gerakan agar orang-orang Yahudi itu bisa mendirikan negara di atas tanah Zion atau tanah Yerusalem yang sejak dari tahun 530 kurang lebih mereka terusir dari sana, ya, tidak bisa mendirikan lagi negara ataupun kerajaan setelah Nebukadnezar itu menghancurkan kota Yerusalem rata dengan tanah. Lalu setelah itu prahara demi prahara mereka jalani, ya, sampai akhirnya ya sejarah mencatat di tahun 1948 ya, mereka mendeklarasikan negara Israel. Dan itu semua kita sepakat bahwa negara Israel adalah penjajah di atas tanah Palestina. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Ustadz Akbar, ya, kurang lebih 1 jam per pengajian kita ini ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan oleh sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik juga ya. Jadi besok lagi kalau ada kaitan dengan masalah Zionisme kita paham, Ustadz Akbar. Nanti ada, kalau kita pahami satu-satu nih, besok kan kita akan bikin juga video, Ustadz Akbar, ya, tentang Freemasonry. Ya. Kira-kira Freemason ini ada kaitannya dengan Zionisme atau tidak, lalu nanti ada Illuminati, lalu nanti ada Yahudi, ya.
apa bedanya Yahudi dan Bani Israel itu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman ya, bagi kita kaitan tentang istilah-istilah ini sehingga tidak salah kaprah. Zionisme itu apa, ya kan? Lalu nanti Yahudi itu apa? Jadi jangan wah itu apa, terkecoh gitu. Bahasa saya sih hanya terkecoh saja. Ada beberapa rabi yang ada di Amerika, mereka protes, turun ke jalan, tidak setuju ketika Trump ingin menjadikan Yerusalem sebagai atau mengukuhkan Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel gitu ya. Nah, itu yang jangan sampai kita termakan oleh berbagai macam propaganda yang harus kita pahami bersama gitu. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Arifin Nugroho LC atas penjelasannya dari materi menguak DNA Zionis. Sudah dirincikan tadi dari mungkin dari awal sekali ya, Ustaz. Dari awal Quraisy membawa mereka kembali ke tanah Baitul Maqdis sampai ke tahun 1948 di mana mereka sudah mendeklarasikan bahwasanya diri mereka adalah penjajah dari tanah Palestina. Baik, mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab, Ustaz? Boleh, silakan. Ya. Kalau ada yang bertanya mungkin, apakah ada yang bertanya, Ustaz Akbar? Alhamdulillah sudah ada beberapa sahabat dari Arifin Nugroho Channel yang memberikan pertanyaan. Sebelumnya ada sahabat-sahabat Arifin Nugroho Channel yang memberikan salam, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjuru Indonesia, Ustaz ya. Alhamdulillah. Supaya tidak ada yang jadi Zionis gitu. Ya, karena Zionis itu tidak harus Yahudi, Ustaz Akbar. Mereka-mereka yang melegalkan Israel untuk punya negara di atas tanah Palestina berarti dia Zionis gitu. Zionisme berarti pahamnya. Tidak harus orang Yahudi ya untuk tidak harus orang Yahudi untuk menjadi Zionis ya. Masalah. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama mungkin saya bacakan ya, Ustaz. Boleh, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah mungkin Perang Dunia ke-1 itu hasil rekayasa Yahudi? Apakah mungkin Perang Dunia Pertama itu adalah hasil rekayasa Yahudi? Ya. Kalau itu merupakan mutlak rekayasa Yahudi, tidak juga. Ya, tidak juga. Karena nanti kalau kita lihat dan bicara tentang Perang Dunia Pertama, nanti kita akan kuaklah beberapa sebab, ya, sehingga terjadi Perang Dunia Pertama. Walaupun memang ya pesertanya itu sebenarnya Eropa, ya, antara Eropa Barat dan Eropa Timur, itu saja. Tapi apakah itu mutlak merupakan rekayasa Yahudi? Saya tidak mengatakan iya 100%, tapi saya juga tidak mengatakan tidak 100%. Nanti kita akan lihat ketika kita sudah menyelesaikan materi tentang Freemason dan tentang Illuminati lah. Nah, di situ nanti akan ada tambahan ya, informasi untuk bisa melihat secara utuh gitu ya. Karena memang perang ini kan tidak mungkin terjadi begitu saja. Memang kalau kita lihat sejarah akan banyak sekali sebab yang disampaikan. Ya, ada yang mengatakan sebabnya adalah karena kekaisaran yang ada di blok sentral kala itu seolah begitu memaksakan kehendak untuk bisa ini dan itu. Nah, itu kan dari blok sekutu yang menulis ya. Lalu di blok sentral yang mengatakan karena pengkhianatan yang hadir dari blok sekutu. Macam-macam ya sebab yang ada. Tapi intinya apakah faktor Yahudi itu ada di sana? Ada, pasti. Ya, karena buktinya tadi itu keluar deklarasi Balfour. Kalau tidak dilandasi dengan kontrak politik di belakangnya, maka tidak akan mungkin serta-merta. Di saat orang-orang Yahudi kala itu menjadi orang-orang yang dibenci, antisemit begitu gencar ada di mana-mana, ya. Tetapi ternyata ini pemenang perangnya justru memberikan bukan hanya sekedar angin segar, ya, tetapi singgasana kepada orang-orang terusir ini. Dan suratnya diberikan kepada Rothschild yang memang ya secara
secara DNA dia keturunan Yahudi dan secara DNA memang pendukung Zionis, ya. Hasil dari apa yang digagas oleh Theodor Herzl yang kala itu mengungkapkan bahwa Yahudi sudah bersiap dan memiliki kemampuan sehingga banyak orang-orang kaya di Eropa Barat itu teryakini dengan berita-berita yang ditulis oleh Herzl sehingga itu memompa semangat nasionalisme mereka. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam konferensi Zionis yang ditandatangani oleh orang-orang yang hadir dalam konferensi yang diadakan oleh Theodor Herzl itu, Ustaz Akbar, akan ada pengerucutan terhadap 4 hal. Ya. Yang pertama, mereka menginginkan agar tanah Palestina itu peran orang Yahudi meningkat di sana. Ya, yang punya kegiatan ekonomi, yang punya kegiatan pertanian, yang punya kegiatan apapun meningkat di sana, sehingga mempersiapkan dari dalam ketika nanti terjadi migrasi. Yang kedua, bagaimana persatuan. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia ini makin kuat. Ya. Yang tadinya itu semua serba tidak peduli, yang kaya yang menumpuk kekayaannya, yang miskin makin menderita, menurut kacamata mereka gitu ya. Ini dikuatkan persatuannya. Ya, dikuatkan persatuannya, lalu dibuat bagaimana mereka mampu untuk saling mengasihi dan menyayangi, ya bahasanya gitu. Nah, poin yang ketiga, mereka melobi. Mereka melobi penguasa-penguasa, ya, agar dengan kemampuan mereka mampu hadir dalam kekuasaan. Mereka melobi dengan ekonomi-ekonomi mereka. Sehingga mereka yang saat ini tidak punya kekuasaan, mereka punya keyakinan dengan ekonomi itu mereka akan memiliki kekuasaan. Dan yang ketiga, mereka mencoba untuk memuluskan jalan dengan berbagai macam cara agar negeri Zion itu terrealisasi. Itu yang ada pada mereka gitu. Maka ya itu yang akhirnya menguat ya, salah satunya adalah orang-orang kayanya di sana. Nah, apakah ada di situ faktor Yahudi ya? Kalau dilihat dari situ ya ada faktor itu, walaupun sekali lagi tidak mutlak. Wallahu a'lam. Semoga sudah terjawab pertanyaannya dari tadi penanya Bapak Heru Malai. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saat ini kondisi Zionis sedang diprotes masyarakat karena pemimpin zalim dan korupsi. Apa tanggapan Ustaz? Ya, baik. Netanyahu ya yang mungkin yang dimaksud. Ya, saat ini sedang mendapatkan protes dari rakyatnya sendiri karena tuduhan korupsi yang ada pada dirinya dan tuduhan ketidakmampuan dalam memimpin pemerintahan, termasuk salah satunya menangani COVID-19 ini. Lagi ramai dan ramah, walaupun lagi ramai dan marah. Walaupun kalau dilihat nilai demonstrasinya juga tidak besar lah ya, standar aja biasa gitu. Dan ya begitulah dia. Ya, bukan berarti kan ini hadir dari sebuah kejahatan ya, karena dia merampas tanah orang gitu ya. Karena dia merampas tanah orang, maka dia lahir dari sebuah kejahatan yang akan menghadirkan kejahatan-kejahatan yang lain gitu. Ya, melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, dia bertanya juga kemarin ke saya, apakah ini merupakan tanda hancurnya Israel, Ustadz? Wah, yang saya harapkan itu Israel segera hancur gitu ya. Karena tanda-tandanya itu sebenarnya sudah banyak gitu. Tanda-tanda perpecahan di antara mereka, bagaimana runcingnya antara orang-orang sekuler dengan ortodok, permusuhan di antara mereka, bagaimana tidak percayanya rakyat terhadap pemerintahan yang ada, karena korupsi yang merajalela, bagaimana kondisi mereka yang saling perang sendiri berkaitan dengan keputusan-keputusan politik, jadi partai juga saling berperang, rakyat juga saling tidak. Sebenarnya sudah ada gitu ya. Anasir atau unsur-unsur kehancuran mereka sudah ada. Cuman baru satu unsur dalam. Unsur dari luarnya yang belum terpenuhi gitu. Unsur dari luarnya ini dari kita gitu. Nah, kitanya yang belum memenuhi unsur itu ya, sehingga ya, tidak memungkinkan untuk membuat mereka itu runtuh dan hancur gitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Ya, Ustaz, semoga terjawab ya Bapak Andri Ahmad. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum.
kalau di internalnya Palestina sendiri menghadapi eksodus Zion ke Palestina waktu awal-awal dulu itu, apa tidak diantisipasi? Baik. Apakah itu tidak diantisipasi merupakan bahagian daripada propaganda Yahudi? Tentu, kaum muslimin bukan orang yang bodoh ya. Itu diantisipasi dan dipahami. Akan tetapi, memang kekuatan-kekuatan yang memberikan penyadaran untuk mengantisipasi hal itu sengaja juga dilemahkan. Sultan Abdul Hamid II itu sudah memberikan pemahaman itu kepada semua kaum muslimin bahwa ada gejala-gejala Yahudi ini mulai kasak kusuk gitu ya. Selain juga di zaman beliau juga antisemit ini memuncak gitu ya. Tapi ya beliau bukan hanya sekedar memahami tentang antisemit ini, dan beliau memusuhi, tidak ada kalimat untuk menjadikan bahagian kekhalifahannya sebagai bahagian antisemit, tidak. Ya, buktinya memberikan tanah kepada orang-orang Yahudi untuk bisa tinggal di daerah Palestina ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur gitu ya. Tapi ya, semua orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyadarkan rakyatnya itu satu demi satu juga mulai dipangkas dan potong gitu ya, sehingga akhirnya rakyat ini harus bergerak sendiri. Nah, ketika bergerak sendiri, pandangan rakyat itu tidak sejauh itu, kan rakyat tidak punya intelijen, karena rakyat itu tidak punya penasehat, entah itu penasehat militer atau penasehat ekonomi. Rakyat itu hanya punya pandangan manusiawi saja. Maka ketika melihat ada orang, oh iya isunya itu adalah isu pengungsi, ya, isunya adalah isu kemanusiaan, dia ingin datang ke sana dan lain sebagainya. Lalu tanah itu dipuji-puji sebagai tanah yang penuh dengan kebaikan, menerima orang-orang dari mana-mana, ya, diterima aja. Dan di saat itu memang sudah dilumpuhkan. Dari Perang Dunia Pertama itu, ketika blok sekutu sudah memenangkan pertempuran, maka sudah praktis lumpuh. Orang-orang yang ada di Palestina itu tidak memiliki mata lagi lah, karena pengayomnya juga sudah mulai dilumpuhkan. Terakhir Sultan Abdul Hamid itu memberikan segala dedikasi beliau untuk melindungi Palestina, ya. Tapi ternyata kelanjutannya bercerita lain, ya. Kelanjutannya bercerita lain. Wallahu a'lam. Begitu kurang lebih, Ustaz Akbar. Jadi apakah tidak memahami? Saya kira memahami, tapi pemahaman rakyat dengan pemahaman penguasa pasti akan jauh berbeda validitas info yang dimiliki gitu, dan pandangannya tidak sejauh pandangan ketika yang memandang itu adalah penguasa karena memiliki alat untuk melihat lebih dalam ya, dibanding dengan rakyat biasa yang melihat ya apa yang ada di hadapan mereka. Itu kurang lebih, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Apa masih boleh kita lanjut, Ustaz? Untuk sesi. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada, Ustaz. Tenang. Baik. Alhamdulillah. Kalau masih ada pertanyaan, ya. Selama saya bisa jawab sih, dijawab aja, Ustaz. Berarti audiensnya ini memang benar-benar menyimak ya, Ustaz, kalau seperti ini. Ya, saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama audiensnya itu rata-rata expert ya di bidang Zionis. Ya, mudah-mudahan tidak ada Zionis yang mengikuti acara ini. Tapi expert semuanya. Pertanyaannya pertanyaan yang memang ditanyakan oleh mereka yang insya Allah memahami tentang propaganda Zionis. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Nah, jadi siapakah dedengkot Zionis ini, Ustaz? Apakah Rothschild? Dedengkot Zionis? Ya. Ya, kalau kita lihat dedengkot Zionis ya, mereka-mereka yang memiliki keinginan kuat untuk mengembalikan tanah Zion itu sebagai negara mereka ya. Sekarang sih sudah terrealisasi ya. Walaupun belum 100%. Ya. Maka semua bisa dikatakan dedengkot ya kalau dia itu mengkampanyekan tentang Israel gitu aja, bahasa kita sekarang begitu. Ya, jadi semua yang dia itu mengkampanyekan ya, membuat pengorbanan dengan hartanya, mungkin dengan namanya, dia menjadi garda terdepan gitu ya, untuk
untuk menjadikan Israel itu sebuah negara berdaulat di atas tanah yang mereka jajah, ya bisa dikatakan itu bahagian daripada Zionisme. Karena memang sekali lagi Zionisme itu sebuah faham dan menghasilkan sebuah gerakan ya. Mungkin tidak harus faham ini hanya terbatas pada orang-orang Yahudi semata. Tapi kalau dilihat dari dedengkotnya dari cerita kita ya, sejarah-sejarah sebelum Theodor Herzl mungkin tidak terekam namanya siapa. Siapa dulu yang menjadi penggagas ketika Koresh ya mampu menang perang dengan Babylon sehingga memulangkan orang-orang Yahudi yang ada di Babylon untuk kembali ke Yerusalem. Orang-orangnya tidak terdata namanya, itu dedengkot Zionis itu yang ada di sana gitu kan. Nah, terus bagaimana nanti setelah mereka terusir ya, setelah mereka berdiaspora, pasti akan ada anggapan untuk bisa kembali gitu. Nah, termasuk bahagiannya ya tadi kalau ditanya apakah Rothschild itu termasuk bahagiannya ya, kalau kita lihat dari sejarah di saat Balfour itu memberikan surat kepada dia, maka secara tidak langsung ini merupakan legitimate gitu, bahwa ya ini orang kenapa dikirimin surat untuk bisa ada berita pada dia bahwa tanah Palestina itu akan menjadi tempat di mana bangsa Yahudi itu berkumpul gitu kan, berarti ya merupakan bahagian daripada pendukung ya, termasuk mungkin Balfour-nya sendiri karena dia juga yang menandatangani tentang perjanjian atau deklarasi itu gitu. Kurang lebih begitu Ustaz Akbar. Tadi saya terbesit ingin menyampaikan sesuatu tapi jadi lupa. Mungkin nanti akan ada kalau terbesit saya sampaikan lagi. Baik, tapi intinya begitu. Jadi siapa yang dedengkot ya dedengkot siapa mereka-mereka yang mengkampanyekan. Kalau makna dedengkot ini apa sih? Pimpinan ya. Pimpinan memang ini kan faham ya. Faham itu tidak punya pimpinan ya. Faham itu pencetus gitu. Dedengkotnya ya pencetusnya paham Marxisme misalkan ya. Dedengkotnya ya Karl Marx misalkan gitu kan. Karena dia pencetusnya. Nah, kalau Zionisme ini gerakan yang didasarkan pada pemikiran mengembalikan tanah Zion itu sebagai negara merdeka untuk orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat ya tadi yang saya sampaikan, kalau dedengkot awal penggagas yang tercatat oleh sejarah mungkin ya Theodor Herzl 1897 dia mendeklarasikan tentang negara Zionis ya, lalu diikuti oleh pendukung-pendukungnya setelahnya. Itu kurang lebih begitu, Ustadz Akbar. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jawabannya semoga terjawab Bapak Andri Prastio. Kemudian mungkin ini pertanyaan penutup ya Ustaz. Oke, baik. Sudah penutup aja ya? Ya, sudah. Sepertinya. Jadi dari Bapak Hilmi Malik memberikan pertanyaan, berarti kebenaran Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 47 tentang kelebihan Bani Israel terbukti dengan sejarah ini, dengan strategi di belakang layar dan kemampuan merubah sejarah. Apakah betul, Ustaz? Apakah itu membuktikan tentang apa yang disampaikan tentang kelebihan orang Yahudi dalam Al-Quran? Kalau saya pribadi juga mengatakan tidak ya, karena ayat ini kan sebenarnya merujuk pada Bani Israel ketika dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika melakukan perjalanan menuju ke Baitul Maqdis ya. Maka kalau ini digeneralisir menjadi seperti orang Yahudi sekarang, tidak juga. Ya. Tapi ini kan kelebihan mereka, kalau dari ceritanya tadi ya, ini jangan salah praduga juga, ya. Jangan salah tafsir ya. Jangan nanti menghasilkan sebuah keheroikan. Gitu. Ini jangan heroik ini. Ini kayak itu ya. Film yang ramai itu loh, Ustaz Akbar, ada filmnya Joker ya. Joker itu katanya dia sebenarnya tidak jahat gitu katanya ya, ya kan? Tapi karena dia dizolimi dia menjadi jahat. Betul tidak begitu Ustaz Akbar? Iya. Ya. Kalau dari filmnya, ya. Orang-orang itu katanya kan gitu kan? Ini gambaran Yahudi gitu. Ya, dia sebenarnya tidak jahat karena dia teraniaya, tapi lama-lama karena dia dianiaya, akhirnya dia punya kemampuan untuk jahat, akhirnya dia menjadi jahat. Ya, dia jahat dari awal aja deh, jahat dari awal aja. Dia orang yang
pada prinsipnya itu selalu membuat onar gitu ya. Kembali ke pertanyaan gitu, apakah ini merupakan bukti bahwa mereka itu adalah orang yang tidak. Ya, walaupun itu yang didengung-dengungkan oleh mereka sehingga banyak menimbulkan antisemit gitu kan. Antisemit ini kan timbulnya karena mereka merasa bahwa dia adalah kaum terpilih, mereka adalah orang pilihan yang tidak sama dengan yang lain gitu. Tapi kalau dilihat sekarang tidak lagi berlaku. Kaum pilihan sekarang ya umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi mereka mampu untuk merubah sejarah. Ya, mampu merubah sejarah mereka juga sebenarnya tidak besar-besar amat lah. Ya. Tidak besar-besar amat, tidak wah-wah banget lah gitu. Walaupun memang dia menjajah Palestina dan berhasil, yaitu bukan karena kehebatan mereka sebenarnya, tapi karena kelengahan kita saja. Ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat itu kembali akan dibuka oleh kaum muslimin. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat akan kembali dibuka oleh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ada satu yang saya ingin sampaikan tuh. Jadi gerakan Zionis ini pernah atau sampai sekarang juga bahkan oleh beberapa orang Yahudi Ortodok itu ditentang ya. Karena beberapa orang Yahudi Ortodok, ada beberapa dari golongan mereka yang mereka menamakan diri mesianik kayak gitu ya. Ini mereka memiliki keyakinan bahwa mereka menguasai tanah Baitul Maqdis itu dengan kuasa Tuhan. Jadi bukan dengan perampasan dan bukan dengan peperangan. Nah, penjajahan ini menodai itu. Maka tidak mungkin dengan penguasaan mereka dengan cara menjajah itu bisa membuat Al-Masih itu hadir mendukung mereka. Jadi pertentangan mereka kuat di sana. Tetapi memang orang menduduki Baitul Maqdis dari gerakan Zionis ini tidak didasari pada pemahaman agama. Ya, mereka hanya pada pemahaman sosiokultural yang terjadi pada masa itu. Ya, terbukti dengan pendiri gerakan-gerakan ini adalah orang-orang sekuler. Ya, orang-orang sekuler. Bahkan ada beberapa yang mengherankan gitu, Ustaz Akbar. Kalau kita baca beberapa, saya baca salah satu literasi dari seorang profesor ya yang ada di Tel Aviv gitu. Dia menyampaikan dengan objektif menurut dia itu bahwa dulu ketika dia itu hidup di sana, karena usianya saat ini juga sudah hampir 100 tahun atau 90 tahun gitu ya. Dia menceritakan ketika di masa-masa sebelum 48, dia adalah Yahudi yang sudah ada di sana sejak zaman Ottoman itu ya. Berarti gitu kan. Nah, dia merasa bahwa ketika dia hadir di sana dan tidak ada masalah dengan orang-orang Arab, kata dia. Tidak ada masalah dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab baik dengan mereka. Agak berubah ketika 48 itu hadir. Memang mereka menjadi seolah terangkat, tetapi terangkatnya itu membuat perasaan persaudaraan yang selama ini hadir pada mereka itu jadi ternodai gitu. Ya. Dan itu yang diungkapkan oleh dia. Ini saksi sejarah yang hadir sejak masa sebelum Balfour memberikan legitimate kepada orang-orang Yahudi dan sebelum Ben Gurion mendeklarasikan sebuah negara. Kurang lebih begitu. Baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Arifin Nugroho. Mungkin bisa kita tanya jawabnya Ustaz, karena juga waktu sudah semakin larut. Mungkin bisa, memang sangat menarik sekali ya Ustaz untuk membahas ini karena berhubungan langsung dengan tanah suci ketiga milik umat Islam. Betul Ustaz Akbar. Nah, kami juga sangat tertarik dari Arifin Nugroho Channel, juga sangat tertarik untuk menggali ini terus. Dan Alhamdulillah kami juga memberikan bisa edukasi ya melalui video-video di Arifin Nugroho Channel. Mungkin bisa di subscribe untuk teman-teman sekalian dan ditekan tanda lonceng supaya apabila ada video baru atau ada live streaming tidak ketinggalan. Jadi kan misalkan ada teman-teman atau Bapak Ibu yang menghubungi CP tapi kok belum ada gitu. Mungkin kalau misalkan dengan subscribe dan menekan tanda lonceng sudah
akan ternotifikasi di handphonenya. Baik Ustaz Arifin, mungkin bisa kita tutup pertemuan pada hari ini Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz Akbar. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Arifin Nugroho LC dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta sahabat-sahabat Arifin Nugroho Channel yang setia mengikuti kajian virtual kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Kamis pekan ini dengan tema yang seputar Baitul Maqdis ya Ustaz, hari Kamis insya Allah. Atau sejarah Ustaz? Sejarah peradaban. Sejarah peradaban, insya Allah. Ya, insya Allah, insya Allah. Baik, sampai bertemu hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.